Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 21. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu, pasal 22 ayat 12 sampai ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ya bahwa yang menulis daripada kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Ya, kira-kira ditulis pada tahun 95 sampai 96 Masehi pada zaman pemerintahan Domitianus, yang ditujukan kepada ketujuh jemaat di antara Asia Kecil pada waktu ia terjadi penganiayaan yang menjangkau wilayah-wilayah yang lain dari kekuasaan Roma. Domitianus mengasingkan orang ke berbagai tempat pengasingan. Inilah latar belakang kitab ini ditulis untuk orang-orang Kristen ketika mengalami penganiayaan pada waktu itu. Juga bagi gereja sepanjang masa dalam pengharapan eskatologisnya, tujuan untuk meneguhkan orang percaya dalam berbagai pergumulan karena imannya, dengan mengungkapkan bahwa Mesias tetap menang, kendali, dan pada akhirnya akan menjadi pemenang. Tema kitab ini nyatakan dalam ayat pertama, yaitu Wahyu Yesus Kristus. Kitab dari intinya, dia maupun tentang dia, pada dasarnya merupakan suatu wahyu tentang dia yang akan datang sebagai pahlawan dan raja. Pada intinya kitab ini menyatakan Yesus akan menang. Sepanjang kitab ini penulis berkali-kali menggunakan cara yang dikenal dengan nama prolepsis. Maksudnya di bagian awal dan dari kitab ini penulis memakai perasa yang kemudian muncul kembali dan yang ada umumnya merupakan perkembangan lebih lanjut. Jadi ini yang menjadi latar belakang daripada penulisan ini, bahwa ini kitab Wahyu ini adalah memberikan peneguhan kepada orang yang percaya. Walaupun orang percaya pada saat itu mengalami penganiayaan, tapi hendaklah mereka jangan meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus, karena sesungguhnya orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami sukacita yang luar biasa, karena Yesus Kristus akan datang kedua kali memberikan sukacita kepada orang yang percaya. Maka mari saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap beriman kepada Yesus Kristus,
Karena iman kepada Yesus Kristuslah yang akan membawa kita kepada surga yang telah disediakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, tetaplah setia sampai mati, tetaplah setia walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, karena Yesus akan memerintah dan Yesus akan menjadi pembela bagi kita, sehingga kita akan menerima surga yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Kita yakini bahwa Yesus telah berada di surga, maka Yesus telah naik ke surga. Itu adalah kepastian bagi setiap orang percaya, bahwa orang percaya akan mengalami kematian dan dia akan dibangkitkan dan dia akan masuk kepada kerajaan Allah, surga, bersama dengan iman percaya di dalam Yesus Kristus. Maka surga itu nyata bagi setiap orang percaya, dan surga itu akan menjadi milik setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka mari saudara yang terkasih, kita dikuatkan dalam iman percaya kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat 12 dikatakan di situ, aku datang segera. Kedatangannya sudah dekat, sudah berlangsung, namun kedatangan Kristus tidak mudah untuk dipahami. Datang mengisyaratkan tentang penghakiman. Dia akan memberikan upah sesuai dengan perbuatan kita. Keadilan akan benar-benar diberlakukan. Istilah segera menunjukkan kepastian datangnya parusia, di mana Tuhan memberikan upah yang menunjukkan baik hadiah atau hukuman sesuai perbuatan manusia. Artinya pentingnya perbuatan dalam arti buah dari keyakinan dan iman kepada Yesus Kristus. Upah itu diberikan untuk setiap orang masing-masing. Penekannya adalah pada penilaian individu, baik untuk hadiah atau hukuman. Jadi dikatakan bahwa aku datang segera. Artinya ini memberikan kepastian bagi kita bahwa Yesus akan datang kedua kali, yaitu membawa hukuman dan membawa upah kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka semua itu sesuai dengan perbuatan kita. Yang maksudnya di sini memang bukan karena usaha kita maka kita akan menerima keselamatan, tapi iman yang menyelamatkan atau iman yang hidup adalah iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Maka perbuatan kita sebagai orang yang beriman tentunya perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka jangan kita katakan percaya kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan firman Tuhan dalam hidup ini. Maka mari saudara yang terkasih, kita haruslah memiliki upah yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan berhenti berbuat baik dalam kehidupan kita, karena berbuat baik itu adalah buah daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan karena berbuat baik kita menerima keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka perbuatan baik itu adalah merupakan buah keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, dikatakan juga, akulah Alfa dan Omega. Pernyataan ini mempunyai 3 arti. Pertama, menegaskan kesempurnaan Allah. Kedua, menegaskan keabadiannya. Ketiga, menegaskan kekuasaannya. Selanjutnya ayat ini menekankan bahwa Allah tidak berada dalam waktu atau dibatasi oleh waktu, melainkan di luar waktu. Artinya Allah tidak dipengaruhi oleh waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Allah adalah kekal, artinya tidak pernah berubah sepanjang sejarah umat manusia. Kalau pada masa lampau Allah menuntut kekudusan umatnya, pada zaman sekarang pun tuntutan itu tetap sama. Jika pada zaman dahulu Allah merindukan hadirnya Shalom di tengah-tengah dunia ini, pada zaman modern pun Allah tetap merindukannya. Pada mulanya adalah firman. Dia adalah Tuhan penguasa sejarah, akulah yang awal. Sebelum sejarah kebudayaan manusia dimulai, Allah telah ada. Banyak perbedaan di dalam aliran pemikiran manusia tentang siapa Allah itu. Dalam hubungannya dengan Trinitas, banyak orang mulai mempertanyakan eksistensi Allah. Akulah yang awal membawa pemikiran kita untuk meyakini dengan pasti bahwa Tuhan Yesuslah pemegang kendali seluruh sejarah dunia. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus yang abadi dan kekal. Kalau Kristus yang awal, berarti dia tahu persis arah dunia ini. Dia tahu persis kapan dunia ini akan berakhir. Dia tahu persis kemana ciptaannya dan segala yang ada di dalamnya. Inilah pengharapan yang tidak mengecewakan.
Ya, maka dikatakan akulah yang akhir. Tuhan Yesus tidak hanya berada di awal sejarah umat manusia, artinya Allah juga berada di akhir sejarah hidup dan peradaban manusia. Allah tidak hanya berada di awal peradaban manusia, tetapi juga di akhir peradaban budaya manusia. Dengan bahasa sederhana kita dapat berkata, akhir dunia ini berada di tangan Allah, bukan di tangan para ilmuwan, bukan di tangan para intelektual yang hebat sekalipun, juga bukan di tangan para rohaniawan. Akhir dunia ini berada di tangan Allah. Tidak ada manusia manapun di dunia ini yang mampu menghalangi rencana Allah tersebut. Maka saudara yang terkasih, mari bahwa ya, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal, dia juga adalah yang akhir. Jadi ini adalah menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, Allah yang akan datang itu tetap sama-sama mengasihi kita, sama-sama memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka semenjak kita ada di dunia ini, mari kita tunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena suatu saat dalam kekekalan juga kita akan berjumpa dengan Allah yang sama yang kita sembah ketika kita berada di dunia ini. Saudara yang terkasih, dikatakan melalui firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dalam bahasa Yunani disebut hoiflunon testastolas. Kata tersebut identik dengan kata yang terus melakukan, artinya mereka yang melakukan perintahnya. Dan ada versi Alkitab yang menggunakan terjemahan ini. Namun apapun kata yang mau dipilih, bagian ini menekankan berbahagialah mereka yang mengambil bagian dalam keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Yesus hanya menawarkan keselamatan bagi kita. Apakah kita mau atau tidak, sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan apakah kita mau membasuh jubah atau tidak. Meskipun sudah tersedia sabun dan air untuk mencuci, jika tidak dipakai tidak ada gunanya. Kita sama membasuh jubah atau tidak. Meskipun sudah tersedia sabun cuci dan air untuk mencuci, jika tidak dipakai tidak ada gunanya. Kita sama dengan orang yang lapar. Meskipun nasi ada di depan kita, namun tidak mau memakannya, tidak mungkin akan kenyang. Ayat ini juga menegaskan janji Allah. Janji pohon kehidupan muncul kembali di akhir kitab ini. Pohon ini menunjukkan kepada hidup yang kekal, yang dikaruniakan kepada semua orang yang percaya karena kasih karunia Allah. Kehidupan kekal adalah kebahagiaan yang abadi. Istilah jubah juga menyatakan tentang kehidupan yang kudus. Jubah yang kotor tidak boleh masuk dalam kehidupan bersama Allah. Jubah yang kotor menandakan dosa, telah dibersihkan melalui darah Kristus. Hanya mereka yang ditutup oleh jubah kebenaran yang boleh masuk ke dalam kekudusan Allah. Mereka akan memperoleh hak-hak atas pohon kehidupan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan keruk mencegahnya mendekati pohon kehidupan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terputus dari pohon kehidupan. Akan tetapi kini orang-orang kudus bebas mengambil pohon itu karena Tuhan Yesus memberi mereka hak untuk melakukannya dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam pohon kehidupan itu. Mereka adalah umat Allah yang berhak memasuki kota suci dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Jadi mari saudara yang terkasih, kita yakini bahwa kita bisa dibenarkan, kita bisa dikuduskan, yaitu melalui darah Kristus. Darah yang tercurah di Bukit Golgota di atas salib. Maka ini adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan. Maka mari kita kuduskan diri kita, sucikan diri kita, dan kita meminta pengampunan dosa melalui darah Kristus. Kita akan dibasuh, kita akan dicuci, kita akan ditahirkan, dan kita akan menjadi kudus karena darah Kristus yang tercurah untuk menebus segala dosa kita. Maka mari saudara, janji Allah kepada kita bahwa Dia akan memberikan pohon kehidupan kepada kita. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Maka mari kita respon itu dalam iman setia kita. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita harus tunjukkan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam teks khotbah kita ini juga dikatakan Yesus kembali menyatakan keilahiannya. Ia berkata telah mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian. Kata kesaksian menegaskan tugas untuk meneruskan nubuatan Allah kepada umatnya. Berita ini ditujukan kepada 7 jemaat. Namun 7 jemaat ini adalah cara simbolis mewakili jemaat universal yang ada di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. 5 kali dalam kitab Wahyu Yesus memakai "Aku adalah" untuk menyatakan diri. Pada bagian ini ia menamakan dirinya Tunas, yaitu keturunan Daud. Artinya Yesus
dalam kodrat ilahinya adalah akar atau sumber Daud, sedangkan sifat manusianya dia adalah keturunan Daud. Dengan kata lain, Kristus menjadi Tuhan Daud dan keturunannya. Ia disebut bintang timur yang gilang gemilang, bintang pagi. Artinya Kristus adalah terang yang datang ke dalam dunia. Dalam surat kepada jemaat Tiatira, Tuhan Yesus menjanjikan bintang timur bagi para pemenang, dan saat berbicara tentang kedatangan Kristus, Petrus berkata kepada jemaat bahwa hal ini akan terjadi pada saat bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dengan memakai istilah ini, Petrus berbicara tentang Kristus. Ya, baru kita lihat ya di teks kita juga dikatakan panggilan untuk datang dan menerima anugerah keselamatan. Roh Kristus dan roh mempelai pria dan roh ini tinggal dalam mempelai wanita, yaitu jemaat. Atas desakan kuat Roh Kudus, jemaat menyatakan kerinduan akan kedatangan Kristus kembali. Tidak hanya jemaat sebagai satu tubuh, tetapi setiap orang yang menanti bisikan roh akan menyatakan kerinduan ini. Undangan dengan kata marilah, perintah imperatif tunggal yang menekankan panggilan bersifat pribadi. Kata marilah, ayo muncul 2 kali untuk menekankan bahwa hal ini mendesak. Namun undangan ketiga, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Ini adalah panggilan untuk datang kepadanya, baik yang belum datang maupun di luar. Barang siapa yang mau, hendaklah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Juga merupakan pesan Injil. Setiap orang yang hendak minum air kehidupan boleh datang dan mengambilnya secara cuma-cuma. Hal ini merupakan ajaran kepada setiap orang yang ingin beroleh keselamatan untuk datang bersama-sama dengan roh dan orang percaya untuk mendapatkan air kehidupan. Artinya, keselamatan yang diberikan Allah kepada kita ini adalah diberikan secara cuma-cuma, karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita responlah undangan itu, dan kita mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Maka itu yang dikatakan dalam ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi ini adalah keyakinan kita bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ya, semoga kita didapatinya di dalam iman setia, dan kita beriman kepada Yesus Kristus, sehingga bukan hukuman yang kita terima, tapi keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, melalui nats ini kita dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Meskipun kita menghadapi banyak pergumulan, ya, ataupun pergumulan gereja, orang percaya hendaknya senantiasa mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Jadi mari kita, saudara yang terkasih, kita tetap mengandalkan Tuhan ya yang berkuasa atas segalanya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu ya khawatir untuk iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena itu adalah jaminan bagi kita, jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan di dalam ya Yesus Kristus. Maka mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita tunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Bab yang kedua, dosa senantiasa merusak kehidupan kita dengan Allah dan manusia. Oleh sebab itu bertobatlah. Ya, terjadilah metanosis. Gereja kita ya terpanggil, atau gereja terpanggil untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah, membawa transformasi, pembaharuan baik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Kita melihat pada saat ini banyak manusia jatuh pada sikap pengkultusan individu. Dalam segala dimensi kehidupan, manusia sering menonjolkan keakuannya yang akhirnya memanfaatkan kesempatan potensinya untuk mempermudah orang lain. Sikap keakuan akan menimbulkan relasi yang tidak harmonis dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Dasar kesatuan itu adalah Yesus Kristus, Raja Gereja. Jadi saudara yang terkasih, mari ya kita tunjukkanlah pertobatan dalam kehidupan kita. Ya, jubah kita harus disucikan di dalam darah anak domba, sehingga kita menjadi orang kudus, sehingga kita layak mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, ya kita tetap haruslah menunjukkan
ya iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam segala kehidupan kita. Baru yang ketiga, baiklah kita mengerjakan keselamatan yang telah ditawarkan oleh Kristus, hidup di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk datang dan mau menerima anugerah-Nya. Jadi mari saudara yang terkasih, buat undangan daripada Tuhan itu, mari kita respon dalam iman percaya kita. Keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus, mari kita hidupi, mari kita imani, sehingga keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita akan merasakan sukacita yang luar biasa dibandingkan dengan sukacita yang ada di dunia ini. Maka walaupun kita mengalami penderitaan, bahwa kita yakini penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, maka jangan kita pertukarkan kemuliaan yang akan datang itu dengan sukacita yang sementara di dunia ini. Tapi mari penderitaan yang sementara ini kita tetap tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga penderitaan yang sementara ini akan membawa kita kepada sukacita yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita dalam Roh Kudus-Nya, karena Roh Kuduslah yang membimbing kita, Roh Kuduslah yang menuntun kita, dan Roh Kuduslah yang menguatkan kita agar tetap hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan adalah kudus, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Maka dengan Roh Kuduslah, maka kita mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang selalu menyertai, melindungi di dalam segala kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, percayakanlah kehidupan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Shalom.